Saya dengar kabar. Saya dengar kabar ini ada seorang ketua malahan. Dia menyandang gelar Habib juga gitu loh. Ini juga oknum ini. Bahkan hobinya itu ke diskotik. Ya karena ulahnya sendiri. Terus terakhir saya lihat kemarin itu memang karena dia udah dicecar ke sana kemari, disalahin ke sana kemari kan. Akhirnya psikisnya itu kena ya, mentalnya kena. Makanya dia marah-marah lagi, nantang-nantang katanya, "Hei, ada kan udah salah itu videonya itu. Cuman kalau saya tampilkan di sini nanti kena monetis kena pelanggaran." Jadi saya itu melihat beberapa konten video Bahar itu, kalau saya melihat itu yang marah-marah kemarin itu kayaknya mentalnya kena itu. Kasihan saya sebetulnya. Karena apa? Beban derita yang dia tanggung itu sangat dahsyat sekali. Selain dia dihabisi oleh kaumnya, oleh habitatnya, habis itu Bahar. Kasihan juga saya. Tapi ya gimana ya, Bahar itu sombong itu gitu. Sudah tahu dia salah, memberikan sebuah statement yang salah, tetapi sombong seperti iblis gitu. Tidak mau minta maaf, nggak mau mengklarifikasi dari ucapan-ucapannya. Nah, itu kan orang-orang sombong itu kan seperti itu. Ya seperti si Bahar itu kan. Terus ceramahnya penuh dengan ujaran-ujaran kebencian, mengatai kiai-kiai dicurut, pribumi dicurut, anjing, monyet lah segala macem, goblok-goblokin lah itu kan. Ini kan sangat sangat luar biasa sekali itu. Artinya habis dia, habis. Ya sekarang gimana nggak habis gitu loh, gara-gara Bahar itu semua dari keluarga Pak Alawi ini kan akhirnya ribut semua, ribut. Jadi ya alhamdulillah gitu loh, suara saya itu didengarkan oleh sebagian besar para alim dan para ulama, para guru-guru yang khususnya itu dari habaib. Ya alhamdulillah gitu. Habis banyak dia dicecar segala macam ya. Kabar dari langit seperti itu ya, karena ulahnya sendiri. Terus terakhir saya lihat kemarin itu memang karena dia udah dicecar ke sana kemari, disalahin ke sana kemari kan. Akhirnya psikisnya itu kena ya, mentalnya kena. Makanya dia marah-marah lagi, nantang-nantang katanya, "Hei, ada kan udah salah itu videonya itu. Cuman kalau saya tampilkan di sini nanti kena monetis kena pelanggaran. Nggak pelanggaran oleh channel ya, jadi nggak perlu saya inilah. Tapi di situ sudah jelas mentalnya kena, makanya dia marah-marah, setiap orang ditantang. Jadi ini kan baperan gitu. Ada seorang habib, ada seorang penceramah, ada seorang ulama, baper ya. Baper, mentalnya kena, akhirnya marah-marah, dia nantang-nantang gitu. Nantang-nantang, mau dihabisin lah, segala macem lah. Ini kan jadi dasarnya cangkem lecek gitu. Nah kalau dasarnya udah mulutnya udah mulut lecek ya kayak begitu gitu. Ada guys kalau pemirsa nih buat usah dibahas ya nggak pantas gitu lah, maksudnya sampai dia menyombongkan diri ini loh, saya ceramah ini, saya ceramah di panggung, kalian kemana aja, dia bilang gitu. Kalian kemana, kamu hanya di medsos saja teriak-teriak gitu. Saya dong tuh ceramah katanya. Loh, kita itu bukannya nggak mau ceramah atau nggak bisa ceramah, enggak, kita tuh malu gitu. Menjadi seorang penceramah, jadi seorang dai itu harus bisa menempatkan diri sebaik mungkin gitu, bisa menjadi tauladan, bisa menjadi contoh yang baik. Nah kan begitu kalau orang waras, ketika kita itu belum bisa menjadi contoh yang baik, ketika cangkem kita tuh masih lecek gitu, cangkem kita tuh masih gateli gitu, harusnya untuk naik ke panggung saja malu gitu, malu. Nah, saya sendiri undangan banyak, saya tolak, nggak mau, kecuali yang saya terima hanya satu, orasi kebangsaan. Jadi lucu ya, saudara bisa lihat tuh kalau orasi-orasi saya itu di channel-channel sebelumnya. Artinya ini sangat memalukan. Kayak begitu kok dibanggakan. Nah ceramah isinya ujaran-ujaran kebencian kok. Terus sejumawa itu, segila itu ketika dia itu mengintimidasi, memukul psikis orang. Loh,
bangsa kita ini kan, Indonesia ini kan mayoritas agamanya Islam. Contoh, dia memukul psikis umat Islam ini, dipukul psikisnya dengan apa? Dia mengakuisisi sebagai seorang cucu Nabi. Di darah kami, di badan kami, di tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Saya adalah cucu Nabi ke-29, ke-35, ke-37, ke-30. Nggak tahunya dia klarifikasi baru bangun tidur. Ini ngaco. Yang perlu saya kasih tahu kepada masyarakat Indonesia, yang perlu saya kasih tahu, khususnya ini adalah umat Muslim di Indonesia, saya kasih tahu kalian. Indonesia itu 80%, pribumi itu 80% zuriat Rasul. Termasuk Anda yang komentar-komentar di sini, sebetulnya pun zuriat. Saya yakin banyak sekali yang bersanad dan bernasab. Cuman kan memang pribumi itu di luar keraton, kerajaan, kesultanan itu memang tidak ada pencatatan. Tetapi apakah terus lantas kita itu orang-orang pribumi itu dianggap seperti sampah oleh orang-orang yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi? Terus apakah pantas kami sebagai orang pribumi, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami terus dikatakan curut, dikatakan monyet, dikatakan anjing, dikatakan goblok? Kan nggak layak ya gitu. Nggak layak. Wah, Habib itu yang bejat banyak. Ada bahkan nih, saya kasih tahu ya. Saya dengar kabar ini ada seorang ketua malahan. Dia menyandang gelar Habib juga gitu loh. Ini juga oknum ini. Bahkan hobinya itu ke diskotik. Ke diskotik. Ada oknum Habib hobinya kayak diskotik, mabuk puro. Ada yang seperti itu. Cuman saya nggak sebutkan namanya karena saat ini bukti-buktinya masih kurang. Tetapi dari pernyataan saksi-saksi itu ada. Sampai puronya ada puronya. Masih hidup sampai sekarang. Ada. Nama diskotiknya itu kalau nggak salah itu diskotiknya namanya Pentagon atau apa gitu. Yang sekarang kalau nggak salah udah tutup. Iya. Saya dengar itu informasi kayak begitu. Yo ketua, yo Habib gitu loh. Tapi ya saya rasa oknum lah. Kalau saya memukul rata Habib nggak boleh. Yo ada yang perilakunya seperti itu. Tetapi ketika di mimbar ya seperti orang alim gitu. Seperti orang yang mulia. Iya. Tahu nggak kira-kira siapa? Cuman saya nggak berani buka. Belum. Ya mungkin karena dulu ada terah juga sih, datuk-datuknya itu yang melegalkan tempat-tempat diskotik. Maka ya pantaslah ketika dulu itu ada sebuah organisasi keagamaan yang dibubarkan itu, dia mendapatkan jatah dari diskotik ya di kota besar ya wajar. Ya. Karena apa? Hargai dong kami sebagai pembuka mengawali datuk kami mengawali pembukaan diskotik. Ya ada. Tapi ya ada gitu. Mereka punya sebuah lembaga yang sangat mulia. Mereka juga menyandang sebagai ketua, tetapi hobinya itu ke diskotik, mangku purel. Ada. Cuman saya mau buka menyebutin, takut saya salah, nggak boleh. Tetapi ketahuilah, ini kebangkitan tasawuf. Sesuatu hal yang kecil yang tidak terbongkar bisa jadi terbongkar. Ini, masya Allah. Ini kebangkitan tasawuf. Hati-hati. Orang yang dianggap mulia akan terlihat kebobrokannya. Hati-hati.